Jadi hari ini juga saya diminta untuk berbagi, memang ini tentang bagaimana pengembangan diri ya. Pengembangan diri yang setahu saya, dari mulai saya menjadi staf di Navigator, sekian tahun yang lalu, masih tahun 92, sebelum tahun 2000, 6 bulan awal lah gitu ya. Nah, ada satu alat assessment yang sangat menolong saya. Yang sampai sekarang itu sangat menolong bagi saya untuk jadi seperti kompas, seperti yang menolong untuk mengarahkan pengembangan diri. Termasuk pengembangan diri dalam banyak hal, dalam hal-hal rohani, dalam hal karir, pengembangan diri dalam hal-hal keterampilan khusus, gitu ya. Saya selalu mengacu kepada alat assessment yang tujuannya untuk pengembangan diri. Nah, belakangan saya tahu sebenarnya ini juga dipakai untuk mencari keyakinan mengenai kontribusi maksimal kita di dalam pelayanan. Jadi teman-teman, saya akan membagikan tentang yang minggu lalu saya tanyakan apakah sudah pada tahu. Nah, karena kebanyakan tidak mengaku sudah tahu, jadi saya kemudian yakin bahwa mungkin kita perlu mendengarkan ini atau perlu mempelajarinya bersama-sama ya. Jadi nanti ada 3 bagian sebenarnya yang kita melakukan. Saya akan sharing sedikit tentang konsep utuh mengenai shape. Lalu yang kedua, sesudah pertemuan ini, entah hari ini atau besok, saya akan kirimkan alat assessment yang short version untuk teman-teman bisa isi, ya, untuk mengetahui shape-nya. Lalu berdasarkan itu, nanti kita akan minggu depan kita akan bertemu tentang action plan untuk pengembangan diri, teman-teman. Saya terpikir juga akan membagikan satu bahan tentang personal contribution. Memang di Netflix ada dibagikan, tapi ini agak berbeda. Ya, jadi ada satu bahan yang kita adopsi dari People Resources Team dari Colorado Springs. Saya sudah bawa pulang itu sekian berapa tahun yang lalu, tapi belum ada kesempatan untuk diterjemahkan atau digunakan. Barangkali itu akan berguna buat kita semua, terutama teman-teman yang sedang bergumul tentang pengembangan diri atau memaksimalkan kontribusi dalam pelayanan sesuai dengan panggilan masing-masing, sesuai dengan karunia masing-masing, juga sesuai dengan panggilan atau passion-nya, ya. Jadi kira-kira seputar itu yang nanti kita akan bicarakan. Saya lanjut ya. Kalau saya, oke, sebentar, saya present dulu ya. Oke, kita akan mulai dengan ini. Bisa lihat bahan presentasinya? Bisa ya? Jadi saya berjudul ini Discovering Your Shape, ya. Jadi ini jadi seperti bahan yang biasa saya berikan juga untuk pengembangan diri hamba-hamba Tuhan. Ya, karena teman-teman kan juga hamba Tuhan ya. Hidup di dalam rancangan Allah dan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Inilah yang selaras dengan jati diri kita sebagai buatan Allah yang unik, adikarya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan segala keunikannya, setiap orang dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah hanya mau supaya kita hidup di dalamnya. Simpel sekali sebenarnya. Berdasarkan Efesus ini ya, Efesus 2:10 ya. Nah, satu kata yang namanya kata poema, ya. Poema ini menjelaskan tentang the masterpiece of God, mahakarya Allah yang luar biasa. Jadi bayangkanlah setiap kita itu sebenarnya diciptakan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Semuanya unik. Coba cari di seluruh dunia ini siapa yang sama dengan kita. Bahkan orang kembar sekalipun berbeda. Ya. Jadi kita ini adalah the masterpiece of God, mahakarya Allah. Poema. Manusia ciptaan dan Tuhan Allah adalah pencipta. Jadi kita setuju ya. Kita ini adalah ciptaan dan penciptanya adalah Tuhan Allah. Kalau kita mau tahu ciptaan untuk apa diciptakan, kita harus tanya penciptanya. Bukan sesama ciptaan.
Sesama ciptaan hanya boleh kasih feedback, tetapi yang paling tahu buat apa kita diciptakan hanya yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, imago Dei. Imago Dei ini adalah titik awalnya Allah menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Artinya punya kualitas-kualitas yang ilahi. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, imago Dei yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu ciptaan yang utuh, yang diciptakan untuk kesenangan Allah, yang diciptakan untuk maksud Allah. Jadi kita semua diciptakan untuk maksud-maksud Allah. Dan Allah sudah menetapkan untuk setiap orang maksud-maksud itu, yang disebut dengan imago Dei. Sama seperti lukisan-lukisan ini ya. Ini adalah lukisan yang sangat terkenal. Ini adalah mahakarya, tidak ada duanya lukisan ini. Ini juga tidak ada duanya, sampai sekarang masih bertahan lama. Orang langsung tahu siapa yang menciptakan ini. Jadi intinya Tuhan menciptakan setiap orang unik dan spesial, dan Tuhan memanggil setiap orang untuk percaya untuk melayani dia. Melayani sesuai dengan shape-nya, sesuai dengan rancangannya. Rancangan itu adalah buatannya, buatan Allah. Jadi sesuai dengan bentuknya bisa beda-beda, ya. Jadi, ini sama seperti maaf, Bang Robert, bisa menyela? Ya, silakan. Screen-nya belum di-share ke kita, Bang. Oh gitu ya? Apakah, ya? Sebentar. Tadi saya udah share ya. Oh, saya ngomong dulu. Scan share. Saya ulang lagi ya. Karena nyanyi tadi, Pak. Ya. Karena nyanyi tadi mungkin ya. Ya. Padahal itunya ya. Oke, maaf. Ya, karena kami ingin lihat gambar-gambarnya juga tadi. Enggak protes dari tadi. Udah kelihatan? Protes tapi di teks saya sudah coba share screen. Udah kelihatan, Pak. Screen-nya? Udah kelihatan. Saya kok nggak kelihatan ya? Mas Putu di mute aja, Tur. Dikeluarin aja ya. Oras lain. Mas Putu. Sudah, slide-nya sudah kelihatan. Oke, maaf. Ya. Monggo, silakan Bang Robert. Halo, Bang Robert. Bang Robert diganti Glenn. Bang Robert. Kayaknya. Ku cari dulu ke rumahnya ya. Mas Putu. Udah kalau Bang Robert nggak bisa kita ganti aja. Ya, lanjut Mas Putu. Mas Putu aja. Bang Robert kesulitan masuk lagi atau gimana? Bang, mood, Bang. Diganti Mas Putu ini. Iya, halo Trisna. Mas Rudi sih, gara-gara Mas Rudi ngambek Bang Mau Robert. di take cover Mas Putu. Oh, Bang Robert belum unmute, Bang.
Lihat, Ya, Ya, presentasinya bisa dilihat. ya bisa Bang. bisa. Fullkan aja Bang. Sudah keluar ya? Dipulkan aja Bang, dipulkan. Oke, Slideshow. betul ya. Nah, ya, itu. Sip. Ya, sudah. Sudah ya? Oke, mantap. Ya, Oke, saya balik lagi tadi ya, ini poema ya. Ini tadi yang saya sebutkan, caranya adalah dengan 3 langkah ini. Kemudian bawalah, nah ini ayat yang tadi ya, yang jadi dasar ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah masterpiece of God, atau mahakarya Allah, manusia ciptaan Allah yang diciptakan untuk satu maksud. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka ada maksud Allah menciptakan kita, yaitu supaya kita menjadi manusia-manusia penyembah Allah, manusia-manusia yang melakukan kehendak Allah. Tadi sampai di situ ya. Contohnya masterpiece adalah yang ini, ya, gambar seperti ini ya. Siapa yang tidak kenal Mona Lisa? Ini the one and only yang menjadi masterpiece dari pelukis. Nah, tadi saya bagian terakhir menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan setiap orang unik dan spesial, dan Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk melayani. Dalam hal ini kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi Allah memanggil kita supaya kita juga melayani Dia. Tapi bagaimana kita mau melayani Allah? Kita perlu mengetahui apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau mungkin merujuk kepada perlengkapan tadi, Tuhan sebenarnya sudah mengaruniakan perlengkapan-perlengkapan bagi kita untuk melayani Dia. Yaitu 5 hal yang dikenal dengan shape. Ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang taat dan setia adalah kita harus menemukan shape kita, kemudian kita akan menggunakannya sesuai dengan rancangan Allah, kita pelihara, lalu kita kembangkan. Sebagai hamba yang setia atau sebagai good steward. Ya, kita adalah penata layan dari karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita perlu menemukan shape kita ya. S, H, A, P, dan E. Ya, shape. Shape itu sebenarnya adalah singkatan dari spiritual gift atau karunia rohani. Ada di Korintus, heart desire atau kerinduan hati sebenarnya, termasuk keinginan hati juga. Kemudian abilities, bakat dan kemampuan kita. Di kitab Keluaran dijelaskan tentang orang-orang yang punya bakat dan kemampuan khusus untuk membangun bait Allah. Lalu Tuhan juga mengaruniakan kepada kita karunia yang unik. Ya. Setiap orang punya ciri atau tipe kepribadian yang unik. Secara genetik dan secara nurture, secara pembelajaran, di dalam masa kita dibesarkan, itu yang membuat kemudian kepribadian kita menjadi khas. Setiap orang adalah unik. Lalu Tuhan juga mengaruniakan pengalaman-pengalaman hidup yang membentuk kehidupan kita, tergantung berapa usia kita, tapi Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman itu terjadi untuk membentuk kita. Sama juga seperti kejadian ini ya, wabah pandemik ini ya, ini menjadi catatan dalam pengalaman hidup kita, di mana Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Saya yakin bahwa kejadian ini juga adalah bagian dari pengalaman hidup yang mengembalikan kita untuk kembali kepada panggilan Allah. Saya mendengar banyak kesaksian bahwa wabah ini sebenarnya ada maksud baiknya, berkahnya, gitu ya. Ya, karena kita juga percaya firman Tuhan yang mengatakan akan bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Bahkan dari penderitaan kita bertumbuh juga. Jadi itu pengalaman hidup kita. Kita akan menemukan shape kita nanti,
Tapi saya mau jelaskan dulu, spiritual gift itu diberikan Tuhan untuk setiap orang percaya yang tujuannya adalah untuk melayani, digunakan untuk melayani. Karunia rohani itu adalah ekspresi dari kasih karunia Tuhan kepada manusia yang diperoleh bukan karena kelayakan, dan kita tidak bisa memilih karunia kita, tetapi tidak seorang pun yang punya semuanya. Karunia rohani dimaksudkan untuk kita gunakan demi kebaikan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau orang punya karunia khusus, maka itu digunakan untuk melayani dan saling menolong di dalam pelayanan. Sama seperti tubuh, ya, ilustrasi tubuh, setiap orang diberikan karunia yang berbeda supaya melayani sesuai dengan karunianya masing-masing. Dengan begitulah kepala dilayani. Itu spiritual gift. Ya. Kenapa kita perlu menemukan karunia rohani kita? Demi keuntungan semua orang dan sebagai ucapan syukur atas hadiah yang Allah sudah berikan. Katanya hadiah yang tidak dibuka tidak ada maknanya. Jadi kalau kita tidak menemukan karunia rohani kita, sama seperti kita tidak membuka hadiah atau kado yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak membuka kado yang diberikan oleh seorang yang memberikan kepada kita, kemungkinan kita tidak menghargai yang memberikan, atau tidak percaya bahwa yang dia berikan adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Itu sebabnya menjadi alasan bagi kita untuk menemukan dan mengembangkan karunia rohani yang kita punya. Karena itu adalah hadiah dari Allah. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan punya maksud dan punya rencana yang khusus bagi kita. Tapi ada dua masalah soal karunia rohani, dan ini sering ditemukan di dalam pelayanan juga ya. Ada yang disebut dengan gift envy, ya, mencemburui karunia. Kayak apa itu? Ada kecenderungan kita membandingkan karunia yang kita punya dengan karunia orang lain. Atau kita tidak puas dengan karunia rohani yang kita miliki. Ya, kita ingin memiliki karunianya orang lain. Masalah kedua adalah yang disebut dengan gift projection. Saya kasih istilah harap karunia. Ya. Berharap orang lain punya karunia yang sama dengan kita. Ya. Kita bahkan mungkin menganggap orang lain lebih rendah karena tidak punya karunia seperti kita. Harapan. Atau menuntut orang lain sama panggilannya dengan apa yang kita rindukan. Seringkali kita memaksa orang untuk mengikuti sesuatu yang menjadi keunggulan kita, karunia kita. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua adalah heart desire. Heart desire itu segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Bisa itu merupakan motivasi, bisa merupakan keinginan yang kuat, bisa juga dia berupa ambisi, atau perasaan yang kuat yang mendorong kita melakukan sesuatu. Atau mimpi juga ya, termasuk yang mendorong orang melakukan sesuatu. Pada waktu Abraham, dia tidur, dia mimpi, lalu dia menemukan heart desire-nya. Begitu juga Yusuf, dia bermimpi, Tuhan menyatakan sesuatu kepada dia melalui mimpi. Ya. Tapi ada juga yang tidak melalui mimpi. Bisa saja dari kesadaran pada waktu dia tiba-tiba mengalami atau berada dalam satu situasi. Tuhan seperti memberikan perasaan yang kuat bagi dia. Itulah heart desire. Segala keinginan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Setiap keinginan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan keinginan kita itu pun berasal dari Allah. Kecuali keinginan melakukan dosa. Itu tidak dari Allah. Karena itu adalah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu bukan dari Allah. Yang lainnya dari Allah. Allah lah yang memberikan. Yang termasuk dengan heart desire adalah apa yang dikenal orang sebagai passion atau hasrat atau kepedulian atau hal yang paling suka kita lakukan. Kita punya passion di situ, punya heart di situ. Kenapa ini penting heart desire? Karena orang melayani sebenarnya menggunakan hati juga. Katanya your heart reveals the real you. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Katanya. Serve God with all your heart. Hati, jadi perlu juga ada hati, keinginan hati, hasrat hati kita apa dalam melayani. Kalau kita belum ketemu passion kita, maka kita perlu mencarinya. Apa sebenarnya passion kita? Karena sangat mungkin bahwa itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita untuk melayani Dia.
yaitu bagian kedua dari shape kita, yaitu heart desire. Itu bagian kedua. Bob Buford, penulis buku Halftime, mengatakan tentang hasrat. Hasrat itu adalah bahan bakar kehidupan, sumber dorongan dan energi yang besar. Kalau orang punya hasrat, maka dia akan besar sekali energinya untuk melakukan sesuatu. Hasrat itu membuat kita menggali jendela-jendela yang baru, mengembangkan hubungan-hubungan yang baru, dan mencari solusi atas masalah-masalah yang membingungkan. Biasanya hasrat itu juga mendorong kita, membawa kita. Jadi kita harus betul-betul merenungkan, membicarakan dengan Allah. Kenapa kita punya keinginan ini? Kenapa kok kita mau melakukan segala sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan atau yang ada dalam hati kita? Hasrat ini tentu saja bukan tidak selalu bermakna religius ya. Karena hasrat itu juga bisa berupa keinginan untuk pergi keliling dunia. Ya, bisa juga. Dan Allah bisa pakai itu. Berhubungan dengan hasrat dan melayani dengan segenap hati, ada kata antusias. Dengan segenap hati berarti antusias. Antusias berasal dari kata entheos. Entheos artinya di dalam Allah. Jadi kalau orang yang antusias, sebenarnya dia melakukan sesuatu itu di dalam Allah. Kalau di kitab Kolose dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, keinginan kita, kalau kita gunakan untuk Allah, maka itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan heart desire yang Allah maksudkan. Kalau orang antusias, biasanya dia tidak perlu didorong-dorong. Dia tidak perlu dicek atau ditantang, dia akan melakukannya dengan senang hati. Sangat antusias, heart desire-nya begitu. Menikmati waktu melakukannya. Saya ingat seseorang yang sangat antusias kalau diminta menyetir. Ya. Jadi dia senang sekali kalau menyetir, mengantar orang kemana saja. Bayangkan itu hanya heart desire, dia senang sekali melakukan itu. Dan dia tidak perlu dipuji, tidak perlu dihargai, bahkan tidak perlu dibayar pun dia akan melakukannya. Ya. Ada juga orang yang sangat senang dengan fotografi, di mana-mana dia foto-foto lalu dia bagi kemana-mana. Dan dia senang, itu adalah sesuatu yang membuat dia antusias. Itu adalah heart desire-nya dia. Passion-nya ada di situ. Saya nggak tahu teman-teman punya heart desire-nya apa. Ya. Ada yang sangat senang dengan bisnis, ada yang sangat senang dengan matematika, atau sangat senang dengan apa saja. Dan kalau dia melakukan itu sangat semangat. Kalau kita melayani dengan segenap hati, artinya waktu kita melayani sesuai dengan heart desire kita, maka kita akan melakukannya dengan efektif. Akan melakukan dengan sangat baik. Katanya passion drives perfection. Jadi kalau orang melakukan dengan passion, maka dia akan melakukannya dengan sangat baik. Dan bahkan dia tidak terlalu bersusah payah melakukannya. Dan biasanya dia mendapat umpan balik yang baik dari orang lain. Itu menjadi umpan balik itu semakin meyakinkan dia mengenai passion dan heart desire-nya. Itu kita harus betul-betul menyadari dan betul-betul memperhatikan ya. Mungkin memang Allah ingin supaya kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan passion kita atau heart desire kita. Lalu yang ketiga adalah abilities. Kemampuan-kemampuan praktis, kompetensi, skill, sesuatu yang sifatnya sangat praktikal. Bisa itu ability di dalam administrasi, bisa di dalam ability dalam hal yang ya apalagi banyak sekali abilities, ya, kemampuan-kemampuan. Talenta, bakat, itu semuanya berasal dari Tuhan. Sama pentingnya dengan karunia rohani. Jadi kita perlu memperhatikan apa kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan kebetulan kita masuk ke dalam jurusan-jurusan yang kita pilih. Ya. Semua orang punya kemampuan. Tidak ada seorang pun yang tidak punya kemampuan. Dan Allah bisa menggunakan sekalipun hanya satu kemampuan. Ya. Allah bisa menggunakan. Jadi kita perlu betul-betul mengakses diri kita, kemampuan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan ingin supaya setiap kemampuan itu digunakan semaksimal mungkin atau sebesar-besarnya untuk
rencana Allah dalam hidup kita atau melalui kita, ya, dalam hidup kita melalui kita untuk mencapai tujuan Allah. Abilities diberikan supaya kita bisa menggunakannya untuk melayani Allah, karena itu juga berasal dari Allah. Digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kemampuan kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk kemampuan menggunakan teknologi. Ya. Tentang teknologi ini ada orang yang sangat mudah mempelajarinya dan menggunakannya, ada yang susah payah. Udah diajarin pun nggak bisa-bisa. Ya, mungkin dia memang tidak punya ability di situ ya. Punya mungkin tapi kecil sekali. Di dalam Ibrani 13:21 dikatakan ability itu adalah bagian dari perlengkapan yang diberikan Allah kepada kita untuk melayani Allah. Sehingga kita hidup ini bukan sekedar hidup, tapi supaya kita hidup untuk melayani Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa hidup yang paling menyedihkan adalah hidup sekedar survive. Hanya sekedar survive di dunia ini. Seharusnya hidup itu bukan hanya sekedar survive, tetapi untuk satu maksud tertentu. Dan bagi kita berlaku, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Ya, masih ingat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Dinyanyikan juga oleh Kak Glenn katanya di satu ini, kesempatan, Glenn Bradley. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi hidup ini juga sebenarnya singkat. Dan Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita kemampuan-kemampuan tertentu supaya kita bisa melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kemampuan yang Tuhan berikan, keterampilan yang Tuhan berikan, skill, kompetensi, apapun namanya, mau hard skill, mau soft skill, semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikannya. Dan pasti ada maksudnya Tuhan memberikan, bahkan mengizinkan kita untuk mengembangkan semuanya itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan semua kemampuan kita untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan? Jadi kita perlu menemukan kemampuan yang kita miliki. Lalu personality. Personality adalah sesuatu, kalau dalam bahasa psikologinya, personality adalah individual differences. Individual differences artinya perbedaan antara orang dengan orang yang lain secara individu. Berbeda, bukan lebih baik atau tidak, bukan lebih buruk. Ya. Seringkali orang masih mempermasalahkan kenapa saya berbeda dengan dia. Dia lebih baik dari saya karena begini-begini. Dia lebih baik dari saya. Sehingga dia tidak bisa menerima dirinya dengan baik. Padahal yang namanya personality itu menunjukkan keunikan kita. Keunikan, unik, berbeda, tapi setara. Ya. Tidak lebih baik, tidak lebih buruk. Kepribadian kita yang unik itu mempengaruhi cara dan kapan kita menggunakan karunia rohani dan kemampuan kita. Ya. Orang yang introvert seringkali tidak langsung kelihatan kemampuannya. Ya. Kelihatannya low profile. Tapi kalau dikasih kesempatan, dia ternyata mampu sekali. Ya. Tapi orang yang ekstrovert, taunya sedikit, tapi tindakannya banyak sekali. Ya. Sampai kemudian salah-salah juga. Gitu ya. Jadi itu hanya perbedaan cara menggunakan karunia rohani dan kemampuan. Kepribadiannya. Ya itulah keunikan manusia ya. Jadi kepribadian itu, kita perlu mengetahui juga tipe kepribadian kita, atau kita ini orangnya seperti apa. Tidak selalu harus pakai personality assessment ya, atau alat tes kepribadian. Sebenarnya dari feedback teman-teman, kita juga bisa tahu kita ini orangnya seperti apa. Ya. Alat tes kepribadian itu hanya menolong kita kalau kita ingin mendapatkan konfirmasi. Ya. Nah, nanti kita akan coba gunakan juga tes kepribadian untuk mengetahui. Ya. Sehubungan dengan kepribadian, mungkin orang berbeda ya, atau mungkin kita sangat berbeda, bertolak belakang. Tetapi intinya dalam kepribadian, kita menerima diri kita apa adanya, tidak berusaha menjadi seperti orang lain, atau meniru orang lain, karena itu hanya akan bikin frustrasi kita. Jadi ajakannya adalah, marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Karena itu yang akan memberikan kepuasan dan buah yang baik. Jadi percaya diri dengan kepribadian yang kita yang unik. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada orang lain. Karena kita ini semuanya sama, hanya berbeda saja. Maksudnya sama dalam hal status ya. Sama-sama ciptaan Allah. Ya, sama-sama orang berdosa juga. Sama-sama orang yang membutuhkan kasih karunia Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Tidak ada yang lebih suci daripada yang lain.
Bagian terakhir dari shape adalah E, yaitu experiences, ya, perjalanan hidup kita. Itu bisa berupa bagaimana kita memecahkan masalah, masalah apa yang kita hadapi, pelajaran apa yang kita dapatkan sepanjang pengalaman-pengalaman hidup kita. Ya. Kita sebenarnya bertumbuh dan dibentuk oleh pengalaman hidup kita. Sesudah tahun demi tahun berlalu, kita tidak sama lagi, ya. Tidak sama. Mestinya ada pertumbuhan. Mestinya lebih dewasa. Walaupun tidak selalu juga, ya. Karena orang bisa bertambah tua, tapi tidak bertambah dewasa. Bisa juga. Ya. Tetapi kita pada dasarnya dibentuk oleh pengalaman hidup, dan kebanyakan pengalaman itu di luar kendali kita. Semuanya atas izin Tuhan. Ini yang kita yakini, bahwa pengalaman-pengalaman kita diizinkan Tuhan terjadi dalam rangka membentuk kita, susah atau senang, penderitaan atau pencapaian. Dan kalau kita melihat ke belakang, kita bisa belajar dari masa lalu kita, bagaimana Tuhan membawa kita. Jadi kalau kita baca kisah-kisah dari hamba-hamba Tuhan di Alkitab itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk mereka, mempersiapkan mereka dari mulai kecil, ya, misalnya cerita Musa begitu ya. Tuhan begitu mempersiapkan dia dihanyutkan di sungai oleh karena satu kejadian yang mengancam, lalu kemudian dia diadopsi oleh putri Firaun, lalu disekolahkan di sekolah terbaik barangkali di Mesir karena dia adalah pangeran, anak dari putri Firaun. Dengan begitu Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin yang nanti akan membawa umatnya dari Mesir. Gitu. Nah, tentang pengalaman ini, kita perlu melihat hidup kita dari 3 orientasi waktu sekaligus. Bahwa kita ini adalah bentukan dari masa lalu, tetapi kita harus hidup di masa kini, tetapi juga kita mencantolkan sesuatu ke depan, harapan ke depan. Jadi, kita sekaligus menghidupi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa jadikan pelajaran hidup, sehingga kita tidak mengulanginya di masa kini dan masa depan. Masa kini adalah realita yang harus kita hadapi, yang memaksa kita menyesuaikan diri, dan menolong kita juga untuk hidup lebih real. Tetapi kita hidup untuk masa depan yang penuh pengharapan. Iman itu adalah sesuatu yang berharap kepada sesuatu di masa depan. Jadi sebenarnya kita tidak terpaku kepada kehidupan atau pengalaman masa lalu, tapi juga tidak terjebak di dalam masa kini, atau mengawang-awang untuk sesuatu di masa depan. Ya. Orang yang sehat, yang normal adalah kalau dia bisa mengintegrasikan ketiga orientasi waktu. Menerima masa lalu, berdamai dengan masa lalu, hidup dengan realistis pada masa kini, tetapi hidup berpengharapan ke masa depan. Tentu saja dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan. Itu sebabnya janji-janji Tuhan itu kita pegang, sehingga kita punya pengharapan yang teguh untuk kehidupan di masa depan. Itulah gunanya kita bisa belajar dari pengalaman. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita menghitung hari itu sebenarnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa kita sejauh ini. Bahkan kita punya keyakinan, Tuhan sedang membawa saya kepada sesuatu masa depan yang terbaik. Ya, rancangan Allah selalu yang terbaik. Gitu ya. Karena masa depan sungguh ada, katanya. Ya memang bagi setiap orang percaya, masa depan itu ada. Bagi orang yang mau bunuh diri, masa depan sudah nggak ada lagi. Bagi orang yang sudah frustrasi, bagi dia seperti jalan di dalam menuju jalan buntu, tidak ada lagi. Tapi kita bukan orang-orang yang seperti itu. Justru kita melihat pengalaman hidup kita dari perspektif Allah. Itu adalah bagian dari terakhir dari shape. Contoh-contoh pengalaman masa lalu bisa berupa pengalaman di keluarga, bagaimana kita dibesarkan, bertumbuh, lalu kita mengalami pendidikan, ya. Bisa berhubungan dengan pelajaran yang tidak disukai atau disukai, lalu kita kemudian pengalaman bekerja, ya, termasuk juga pengalaman-pengalaman rohani, waktu-waktu paling bermakna bersama Tuhan, juga pengalaman pelayanan, ya, variasi pelayanan yang pernah kita ikuti, itu juga membentuk kita semuanya.
termasuk juga pengalaman yang menyakitkan atau menyenangkan. Ya, apakah itu berupa duri, masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, semua pengalaman yang terjadi di masa lalu itu membentuk kita sehingga kita menjadi ada seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau kita melihat sebentar cerita tentang pengalaman yang unik atau bahkan shape dari orang-orang dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, secara kepribadian misalnya Musa, Joshua, Daud, Rahab, Paulus, Thomas, Marta, Timotius itu berbeda pengalamannya. Tapi semuanya dipakai oleh Tuhan. Musa berat lidah dan juga adalah seorang residivis atau apa istilahnya orang yang dikejar-kejar itu ya. Yosua adalah orang yang setia. Dia rela menjadi asistennya Musa selama puluhan tahun. Tetapi dia, begitu dikasih kesempatan memimpin, dia ragu-ragu. Itulah kepribadiannya Yosua. Daud itu adalah seorang seniman yang luar biasa, juga pemimpin yang sangat ahli, tetapi dia punya pengalaman buruk, yaitu dia berselingkuh. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat pahit dalam kisah kehidupan dia. Rahab adalah seorang perempuan sundal, tetapi juga orang yang nekat. Nekatnya berhubungan dengan keyakinan dia, kesadaran dia tentang suatu Allah yang maha tinggi. Ya, karena takut akan Allah, maka dia menolong orang-orang pengintai-pengintai. Paulus adalah seorang natural leaders, tetapi dia juga adalah seorang yang sangat percaya diri. Tetapi dalam sejarah hidupnya, dia pernah membunuh banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sejarah hidupnya dia. Thomas dikenal sebagai orang yang kritis dan tidak mudah percaya. Kalau dia tidak, ini termasuk orang-orang empiricism. Kalau dia tidak ada bukti, dia tidak percaya. Marta ditegur oleh Yesus menjadi contoh orang yang orientasi pada aktivitas, tetapi dia tidak duduk seperti Maria mendengarkan. Jadi dia memilih, dia dijadikan contoh semacam alat peraga untuk mengajar. Walaupun dia dengan mengatakan bahwa Maria memilih yang paling tepat. Lalu Timotius itu adalah murid. Kita tahu murid Paulus yang sebenarnya adalah seorang yang masih muda dan kurang percaya diri. Apa persamaan dari mereka, hamba-hamba Tuhan ini? Tentu saja shape-nya berbeda. Ya. Persamaan mereka adalah mereka ada 3T, tahu atau kenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan taat sama Tuhan. Itulah persamaan dari hamba-hamba Tuhan ini. Nah, dan mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di zamannya masing-masing, sesuai dengan panggilan masing-masing, sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan kerinduan masing-masing, panggilannya. Dan saya yakin karunia rohaninya juga berbeda-beda. Nah, nanti kita akan melihat berhubungan dengan experience, biasanya ini menolong untuk bisa mengenang kembali tahun-tahun kehidupan kita. Jadi nanti kalau teman-teman, mungkin ini salah satu dari exercise assessment adalah membuat semacam grafik pengalaman-pengalaman hidup yang tadi ada berbagai macam pengalaman. Yang negatif adalah artinya tidak menyenangkan, yang positif berarti kejadian-kejadian yang menyenangkan. Ya, karena nanti kita lihat dari umur 0 di sebelah kiri, sampai umur berapa sekarang, saya nggak tahu teman-teman, ada yang 40, ini ada titik-titik 3, berarti itu terus sampai berapapun. Bisa dibagi per tahapan. Kalau saya mengusulkan per 5 tahun, nanti kita bisa mengingat apa yang terjadi di umur sekian, apa yang terjadi di umur sekian, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Biasanya saya minta ini dibuat plus 10 ke atas, 10 berarti paling menyenangkan, sangat positif, negatif minus 10. Jadi kita sendiri yang menentukan pengalaman hidup itu seperti apa. Dan dari situ nanti kita melihat bagaimana Tuhan membawa kita sampai sejauh ini. Gitu. Jadi cara melakukannya adalah seperti ini. Mungkin lebih baik didaftarkan dulu nanti semua pengalaman yang bisa kita ingat, lalu kapan itu terjadi, dikasih titik dulu aja, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, positif di atas, kalau tidak menyenangkan, negatif di bawah. Lalu berikan nilainya, ya, minus 10 sampai plus 10. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Allah telah membimbing kita sejauh ini. Dan nanti itu akan menolong kita juga untuk memahami apa yang Tuhan ingin saya lakukan pada saat ini. Bisa dilakukan pada usia 20 tahun, bisa pada waktu 25 atau 30, 40.
Pengalaman itu kita kumpulkan dan coba kita lihat di dalam perspektif bagaimana Allah mengizinkan semuanya terjadi. Dan kemudian kita bisa bertanya, apa maksud Allah mengizinkan semuanya ini terjadi? Kenapa saya harus sekolah ke sini? Kenapa saya harus bekerja di sini? Kenapa saya tidak diterima di sana? Kenapa kok saya ditempatkan di pelayanan? Misalnya, kenapa kok ada orang Batak ditempatkan di Jawa sana? Ya. Atau orang Ambon kemudian ditempatkan di Jakarta, kali atau orang Papua, ada orang Bali lahirnya di Papua, gitu ya, lahir di Papua lalu kemudian kuliah di Surabaya, ya. Menikah di Bandung, ya. Hobinya pergi ke Sumatera, gitulah ya. Oke. Untuk sementara ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum kita masuk ke perbedaan pengalaman ini. Ada tanggapan atau pertanyaan dulu, teman-teman? Bang Robert, saya ada pertanyaan, Bang. Handi, Bang. Silakan. Ya. Ya, Handi, Mas Handi. Yang saya tanyakan tentang passion ya, Bang ya. Tadi kan disampaikan ya hasrat ya passion ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya juga kemarin pikirkan waktu menolong teman-teman yang baru lulus ya. Nah, passion ini apakah memang sesuatu, kan tadi sekilas saya dengar bahwa passion itu kan umum ya, dia bukan sesuatu yang jadi passion itu, pertanyaan saya begini, apakah dia memang sesuatu yang harus dikejar sampai ketemu gitu ya? Karena mungkin orang yang passionnya menyanyi belum tentu dia akan bekerja dari menyanyi misalkan ya, tapi mungkin dia harus mengerjakan administrasi atau hal lain yang menghasilkan, sehingga menyanyi mungkin dia sebagai hobi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin nggak sih passion kita itu justru menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Artinya begini, misalkan kita mengejar keinginan kita, tapi kita sebenarnya nggak sadar bahwa Tuhan mungkin meletakkan kita di tempat yang sepertinya tidak menggairahkan, karena itu tidak kita senangi, tapi itu panggilan Tuhan. Misalkan menjadi hamba Tuhan, atau mungkin ada wanita jadi ibu rumah tangga, padahal dia ingin berkarir, misalkan ya. Itu, nah, apakah bisa seperti itu? Nah, itu Bang Robert. Terima kasih. Ya, kalau saya sih percaya passion itu tidak mungkin bertentangan dengan rencana Allah. Jadi yang terjadi barangkali adalah kita belum menemukan shape-nya. Jadi dia bisa saja masih seperti terpecah-pecah begitu ya. Nah, siapa yang tahu? Kita yang tahu di dalam ketundukan kita kepada Allah untuk bertanya kepada Allah. Tetapi cara untuk mengetahui passion kita itu sebenarnya ada banyak cara juga. Seperti tadi ya. Passion itu biasanya bikin kita semangat gitu ya. Bikin kita, tapi passion itu harus dibungkus di dalam kerangka rencana Allah, bukan di dalam kerangka ambisi pribadi. Tapi bahkan ambisi kita kalau ditundukkan ke dalam rencana Allah itu pasti nyambung. Kalau nggak nyambung berarti ada yang salah. Mungkin kita lebih dikuasai kepada ego kita atau keyakinan diri yang begitu kuat tentang potensi atau kemauan kita, tapi kita belum mencocokkannya dengan rencana Allah. Karena rencana Allah tidak pernah salah. Yang bisa salah adalah perkiraan manusia. Itu jawaban saya. Ya. Jadi mungkin masih proses, belum ketemu aja. Jadi jangan buru-buru mengatakan, ini bukan passion saya, tapi kok kayaknya saya hidup bertenang. Bisa saja tahu orang hidup yang orang suaranya bagus, tidak harus selalu jadi artis. Karena Tuhan ingin dia memuliakan Tuhan melalui lagunya. Menghibur orang. Bisa saja kan? Ya, terima kasih Bang Robert. Ya. Silakan. Halo. Sponsor makanya tapi dia lupa kalau pertanyaan. Halo Bang. Lupa pertanyaannya. Halo, sponsor, dengar pertanyaannya. Halo Bang. Ya, masuk. saya dengar. Oke, Bang Robert, seperti kita ketahui bahwa salah satu yang paling saya ingat dari pelajaran di pelayanan NEF adalah
bahwa kita perlu fokus dan single minded. Nah, tapi seiring waktu perjalanan hidup saya yang makin ke sini, sebagai seorang bisnismen, dan semakin saya mulai menyadari bahwa memang saya orang bisnis, bahwa saya tidak bisa single minded. Saya perlu mengembangkan persahabatan, perlu mencari jaringan baru persekutuan, ini bukan untuk memanfaatkan, tetapi sebenarnya untuk memaksimalkan potensi saya. Nah, seperti sekarang nih Bang, saya selain menolong teman-teman kampus, juga terlibat di pelayanan persekutuan bisnis di Makassar. Dan saya sudah berusaha untuk menghindar, tapi semakin saya menghindar, teman-teman semakin mendorong saya, memilih saya untuk tampil ke depan. Dan saya tidak mungkin, enggak bisa saya single minded, tidak bisa. Karena saya tahu dari situ saya bisa sebagai kesempatan, peluang, batu loncatan saya sebagai seorang bisnismen. Nah, gimana Bang akan hal ini? Saya karena makin usia saya semakin tinggi dan peluang bisnis saya dan juga shape saya, kok seperti saya tidak sedang menerapkan fokus single minded. Itu Bang. Ya. Nah, yang saya tangkap adalah barangkali perlu diluruskan pengertian single minded. Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan single minded? Apakah berarti hanya memilih satu pelayanan saja atau satu organisasi pelayanan? Single minded itu artinya barangkali adalah fokus kepada Allah. Kalau saya ini ya, yang saya maksud adalah di Alkitab dikatakan fix your eyes on Jesus. Itu single minded. Nah, kalau kemudian kita membatasi diri kita, sementara kita belum mendapatkan pemahaman yang utuh tentang apa sebenarnya shape-nya kita, memang akan bingung juga. Ya. Karena komitmen yang sejati sebenarnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Sedangkan penyerahan diri kepada organisasi itu adalah sesuatu yang sifatnya temporer. Apakah kalau navigator bubar, maka sponsor tidak lagi melayani? Kalau single mindednya artinya harus ke pelayanan navigator, gitu ya. Atau jangan navigator, perkantas atau gereja misalnya, gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Yang lain mau kasih ini, melengkapi barangkali, Bu Yusti, Bu Mas Putu. Kalau saya menduga di pemahaman tentang single mindednya yang mesti diklarifikasi. Gitu ya. Jadi yang lain ada komentar atau tambahan? Kelihatannya nggak ada ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau komentar? Yang pertanyaan Bang. Silakan. Pertanyaan. Monggo. Ini terkait dengan shift tadi ada spiritual gift. Mungkin ya, sampai saat ini banyak yang masih bingung. Apa bedanya spiritual gift sama ini Bang, bakat atau talenta atau apa gitu? Ya, oke. Bakat dan talenta itu ada dalam abilities. Sedangkan spiritual gift daftarnya ada di dalam daftar karunia rohani. Yang di 1 Korintus ya. Contohnya kayak Bang Robert apa spiritual gift-nya Bang? Kok contoh so? Spiritual gift saya? Ya. Waktu itu adalah iman, mengajar, menasihati. I see. Lebih daftarnya ya.
Tapi saya punya kemampuan yang lain, misalnya. Atau saya punya skill yang lain membuat perencanaan, misalnya gitu. Itu adalah skill yang saya pelajari. Betul. Beda ya. Striker yang bagus juga, Bang. Bagaimana? Striker juga yang bagus. Itu ability. Iya, kalau main bola saya harus mencetak gol. Kalau di belakang saya tersiksa. Saya tidak mau jadi kiper. Atau jadi kiper saya nggak mau. Iya. Biasanya Bang Edi yang lalu mengcover saya. Dia mau jadi back, padahal dia juga penyerang. Karena keahlian saya adalah mencetak gol, bukan menjaga supaya gawang saya tidak gol. Jadi contoh ya, karena masih Boleh saya komentar dikit, Bang? Iya, Mas, silakan. Gini, saya menemukan ada beberapa bakat atau apa ya, itu yang muncul belakang hari gitu. Contoh misalkan saya bisa basket itu setelah saya selesai kuliah, tapi basket itu menjadi efektif juga di akhir-akhir untuk menjangkau orang juga gitu. Nah itu gimana? Apa memang juga banyak juga yang seperti itu atau gimana? Iya, yang namanya kemampuan kan bisa berkembang. Jadi karena kita belum selesai hidupnya, jadi banyak juga kemampuan-kemampuan yang datang kemudian. Ya. Misalnya saya menemukan saya punya kemampuan mediator. Ya. Belakangan saya baru tahu itu ya. Dulu boro-boro jadi mediator, provokator adanya. Udah juga cuci piring. Cuci piring. Ya itu keterampilan saya sejak kecil, cuci piring itu. Bertahun-tahun nih kerjakan. Itu ada pertanyaan di pesan itu dari Roni dulu lah. Roni silakan. Gojoy Roni. Ya, terima kasih. Semuanya. Ya, Bang Robert mau nanya ini. Untuk spiritual gift, Bang. Itu kira-kira bisa berubah nggak ya? Bukan berkembang ya, tapi berubah. Misalnya kita pernah assessment kira-kira beberapa tahun lalu gitu. Apakah suatu saat bisa berubah gitu ya? Kalau dalam konteks bahwa spiritual gift itu adalah hadiah, mungkin tidak berubah, hanya kita belum buka aja hadiahnya. Berarti maksudnya hasil assessment yang lalu itu gimana, Bang? Misalnya kita sudah ketemu A sama B gitu ya hasilnya spiritual gift-nya. Kalau tes lagi kira-kira kemungkinan besar sama ya, Pak? Oh, bisa juga ada yang lain. Nambah. Bisa. Berarti apa, Pak? Berubah atau berkembang? Saya yakin itu bukan berubah, hanya kita belum ketemu aja. Oh gitu ya, Bang? Karena itu kan Roh Kudus. Kalau karunia rohani itu kan dari Roh Kudus. Oh, siap. Bukan dari psikolog, bukan dari orang tua juga. Jadi memang bisa saja kita baru ada momen membukanya. Ibarat kita dikasih sebanyak berapa hadiah gitu, ya. Tapi kita baru buka sebagian, belum semuanya. Kalau spiritual gift sih menurut saya begitu. Nah, kalau saya sih menganut bahwa kita ini memang bisa berubah dalam arti berkembang. Kepribadian itu seringkali tanya, kepribadian bisa berubah. Sebenarnya bukan berubah, tapi orang berkembang. Tumbuh juga ya. Karena kalau berubah berarti dia harus ganti switching gitu. Ganti sama sekali baru ya gitu ya. Berubah wujud lah gitu. Kalau semakin matang ya bisa, semakin pintar bisa. Itu kalau karunia rohani, kalau kita bisa melihatnya itu seperti hadiah, itu seperti hadiah yang belum dibuka aja atau belum dibutuhkan pada saat ini. Tapi seiring dengan perjalanan pelayanan kita, Tuhan mengungkapkan, ini kamu punya juga nih karunia ini. Ya. Oke. Makasih, Bang. Iya. Tanya sedikit, Bang Robert. Ya. Jadi dari pertanyaan teman-teman tadi, apakah ketika kita semakin dewasa, usia kita semakin bertambah itu harusnya kita makin tajam skill kita ya, karena kan mungkin experience-nya kita bertambah, semuanya bertambah gitu. Jadi
apakah ada ini ya rentang usia kira-kira kita memahami shift itu di usia berapa gitu atau bagaimana? Saya nggak tahu patokannya usia psikologis atau usia kronologis atau usia kematangan rohani gitu ya. Karena keseluruhan, maka semuanya kan. Jadi kalau secara psikologis kita kan berkembang soal kepribadian. Kalau soal keterampilan kita juga ada tingkat kematangan tertentu, bahkan yang namanya keterampilan ada masanya merosot juga, bukan malah berkembang dia. Ya kan? Kemampuan psikologis kita juga itu bisa menurun juga. Gitu ya. Dulu saya bisa misalnya kemampuan bisa main bola berjam-jam, sekarang 10 menit aja udah nggak kuat. Nggak bisa lagi melakukan gitu ya. Jadi barangkali sekarang saya main bola pakai jempol aja sekarang. Ya. Tapi masih ngerti taktik-taktik gitu, tapi udah nggak bisa lari lagi. Tapi secara seksual kita mestinya terus semakin matang. Nah, satu-satunya yang masih akan terus berkembang adalah pengenalan kita kan ya, kematangan rohani kita. Karena kalau secara psikologis katanya orang secara mental semakin tua pun bisa merosot juga mentalnya, bisa kembali mengalami penurunan gitu ya. Jadi usia ya ada yang dia mungkin ada yang grafiknya bisa begini, bisa menurun begitu. Ada yang naik terus. Hanya hal-hal yang rohani yang menurut saya masih akan terus naik terus. Pengenalan akan Allah. Kemudian keyakinan kita akan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan akan membuka hadiah-hadiah yang lain yang mungkin selama ini kita tidak sadari atau tidak temukan, atau bahkan semakin mengkristal gitu ya. Mestinya kita semakin bertambah usia, ada yang namanya mengalami konvergensi. Jadi kita tidak lagi melakukan segala hal. Pada waktu muda kita kayaknya mencoba semua hal. Tapi akan ada masanya berhenti eksplorasi, tetapi mulai masuk kepada pengerucutan. Sehingga tidak lagi semuanya dilakukan. Ya. Monggo, ada yang komentar, respon, pertanyaan? Notif WA gimana cara matinya? Ya, matiin begini. Apa diem? Nggak tahu. Mungkin mau dilanjutkan dulu. Matiin notifnya. Selalu matiin notif. Apa? Oke. Mau kita lanjutkan? Itu ada yang tanya lagi. Ada yang tanya Aditya. Halo Om Robert. Ya. Ya Bang. Saya mau tanya. Tadi kan ketika step kita coba assessment gitu, saya mau tanya. Tadi melanjuti pertanyaan beberapa teman-teman. Apakah itu nanti kan kita bisa berkembang dan berubah? Pertanyaan saya, ada nggak kurun waktu tertentu, misal saya usia saat ini 20, saya coba asesmen, nanti usia 25 asesmen lagi atau gimana seperti itu Bang? Apakah perlu dites setiap saat atau seperti apa? Karena kalau tadi memperhatikan gift-nya dari Tuhan itu kan nggak semuanya dibuka langsung di semua di awal. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk selalu perkembangan tanggung jawab kita menemukan dan menggunakan. Jangan sampai kita membatasi diri kepada hanya 1 dan 1-2 saja. Sementara Tuhan
berdasarkan exposure pengalaman, atau bahkan exposure dari peningkatan kemampuan-kemampuan kita. Karena semuanya kan bisa meningkat, kemampuan bisa meningkat, kematangan kepribadian bisa meningkat, ya pengalaman hidup juga. Maka yang harus kita lakukan adalah secara reguler mengecek perkembangan dari shape kita. Kalau saya biasanya menggunakannya setiap 5 tahun. Ya, setiap 5 tahun. Karena seiring dengan pengalaman pelayanan, maka kita mungkin mengembangkan satu karunia tertentu yang selama ini kita sadar atau tidak sadar, ya. Karena Tuhan kasih kesempatan misalnya gitu, ya. Kita mengembangkan karunia atau mengembangkan kompetensi juga. Ya. Jadi setiap kesempatan yang Allah berikan itu adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi seperti shape yang Dia inginkan, bukan yang seperti yang kita inginkan. Tugas kita adalah mencari tahu Tuhan sedang membentuk saya di dalam area mana dan Dia mau seperti apa. Yang penting adalah kita selalu memastikan bahwa Allah sedang membentuk kita untuk memuliakan Dia dengan cara seperti apa, dengan selain cara, dengan kesempatan atau kontribusi, ya, kontribusi. Kontribusi itu bisa saja di pelayanan atau di komunitas atau di pekerjaan, ya. Dengan asumsi bahwa shape ini tidak berlaku hanya untuk orang-orang yang menyerahkan diri secara full time menjadi hamba Tuhan hanya di ladang pelayanan. Tetapi ini berlaku bagi orang profesional, bagi orang yang punya panggilan khusus, yang tidak ada hubungannya dengan, atau tidak selalu berhubungan dengan kegiatan religius, ya. Jadi shape ini bukan untuk pendeta, bukan untuk full timer saja. Tentu saja mereka ya. Tapi bagi semua orang yang meyakini tanggung jawab di hadapan Allah, bahwa Allah membentuk dia hari demi hari, tahun demi tahun, tahap demi tahap, supaya dia memuliakan Tuhan melalui rancangan yang Tuhan berikan. Kira-kira begitu, Aditya. Oke, terima kasih Bang Robert. Ya. Itu ada pertanyaan lagi tuh dari Teguh Y. Apakah bakat atau talenta atau atau passion yang saya miliki itu akan selalu sejalan dengan karunia rohani? Itu pertanyaan Bang Robert. Harusnya sejalan. Kalau nggak sejalan berarti mungkin kita belum betul-betul belum betul-betul cermat menemukannya. Karena Allah membentuk kita itu sebaiknya satu, atau belum itu, ya. Belum ketemu, ya. Boleh saya tambah, Bang? Yuk, silakan. Ya, mungkin gini, kita kan ada di beberapa, bisa jadi kita punya beberapa fungsi di beberapa tempat. Ya. Nah, mungkin itu yang membuat mungkin di satu tempat butuh talenta yang lain, di satu tempat butuh bakat yang berbeda gitu. Nah, itu mungkin yang kalau saya merasa, ya misalkan antara basket dan keroncong, kalau saya sendiri ya, itu bisa maksudnya bisa menyatu, konvergen di tempat yang berbeda. Nah, itu tanggapan kalau yang saya amati gitu. Ya. Ya, kadang-kadang kemampuan yang kita gunakan, yang kita miliki itu seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi akses bagi kita untuk menjalankan misinya. Ya. Dan tidak selalu keterampilan kita itu menjadi pekerjaan atau jenis pelayanan yang harus kita lakukan. Tapi seringkali Tuhan menggunakan keterampilan kita itu menjadi alat untuk melayani. Dan itu yang dia gunakan, ya. Ya,
tadi mungkin menanggapi pertanyaan yang tadi ya dari Mas Teguh itu ya, maksudnya gini, dulu bayangan saya itu saya akan punya konvergen dan lalu dalam puncak konvergen saya itulah pelayanan atau kehidupan pelayanan saya yang utama gitu. Nah rupanya dalam beberapa pengalaman intinya itu yang penting kehendak Allah yang terjadi dan mungkin bisa berbeda ability yang dipakai gitu. Iya. Itu. Kalau dalam hal mana yang tepat itu yang saya bilang mesti tanya kepada Tuhan. Jadi itu persoalan keyakinan pribadi. Orang lain hanya bisa memberikan feedback kepada kita untuk mempertimbangkan beberapa hal. Jadi teman-teman kita seperjalanan ini, teman-teman sepelayanan, dipakai Tuhan untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi apakah pilihan kita itu sudah sesuai dengan rencana Allah atau tidak. Bagaimana kemudian kita tahu, maka orang itu sendiri yang kemudian akan mengumpulkannya. Jadi, karena kita ini semuanya ciptaan. Kalau kita mau tahu yang sebenarnya, maka kita harus tanya pencipta kita. Mohon itu Mas cerita Iwan sedikit, menanya. Pak. Oh, silakan. Oh ya, ini hanya contoh soal aja ya. Pasti semua kenal dengan Pak Jim Truex. Ya, tahun ini Pak Jim Truex tahun ini umurnya 76. Nah, Pak Jim Truex waktu datang ke Indonesia, awal-awalnya dia menjangkau saudara sepupu. Bertahun-tahun. Itu di Bandung, kemudian di Madiun. Dari Madiun kemudian pindah ke Bandung. Nah, di Bandung, waktu itu dia menolong remaja. Kan beda kan? Dari Madiun menjangkau saudara sepupu, pindah ke Bandung menolong remaja. Kemudian sekian tahun sampai akhirnya ada acara Summer English dan selesai Pak Jim pulang ke Amerika. Di Amerika ternyata Pak Jim dan Ibu Carrie menjangkau mahasiswa. Dan Ibu Carrie masih sesekali datang ke kampus ketemu untuk man to man. Nah, ini saya lihat journey, sesuatu yang menarik. Tadi pertanyaan sponsor, apakah tidak single-minded? Nah, kalau menurut saya, kan perlu klarifikasi, perlu diskusi apa itu single-minded, supaya kita cukup jelas. Sehingga seolah-olah kalau kita lihat hidupnya Pak Jim tidak single-minded, tetapi dia single-minded di dalam pelipat gandaan. Di antara saudara sepupu, anak remaja, sekarang dengan usia yang sudah 70-an ke atas, menjangkau mahasiswa. Karena itu single-minded menurut saya. Karena melihat peluang dan celah yang Tuhan buka sampai saat ini. Kalau dia tetap ngotot menjangkau saudara sepupu di Amerika, mungkin dia tidak akan menemukan, karena di sana latar belakangnya banyak kan orang Kristen. Kalau mau menjangkau mahasiswa, mungkin itu saat ini yang tepat yang Tuhan bukakan. Nah, ini yang menambahkan soal single-minded dan juga journey seseorang. Bagaimana Allah membuka peluang yang paling pas. Terima kasih, Bang. Mantap, Mas Putu. Horas. Mas, tapi sorry koreksi kalau saya salah ya. Saya baru tahu malah istilah single-minded sekarang. Apa saya udah ikut atau saya kelewat ya, Mas? Jadi kamu masih muda, Mas. Itu yang tua-tua, Mas. Iya, terlalu muda, Mas. Terlalu muda. Atau masih muda, Mas. Saya baru tahu soalnya. Tadi Mas Iwan mau nanya. Kamu bolos. Mas Iwan, mana? Mas Iwan. Bolos kali saya ya. Bolos Mas. Pertanyaannya apa, Mas? Mas Iwan. Silakan. Mana Mas Iwan? Oke, selamat malam, Bang. Yuk. Mau tanya, kan pelayanan itu kan berubah kondisinya. Ya. Kondisi. Ya, maksudnya pelayanan, misalnya pelayanan di satu kota gitu kan. Kan ada, kalau belajar dari para pemimpin kan ada proses step-step perubahan kondisi pelayanan di kota. Nah, mulai dari
perintisan dan seterusnya. Apa yang mesti ini cuma beberapa waktu ini kami diskusi ya saya dengan istri. Apa yang mesti dikerjakan ketika sudah merasa tidak apa ya, tidak ketemu tempat yang pas gitu ya. Merasa ini kebutuhannya sudah berubah gitu dan merasa bahwa ada sesuatu yang harus berubah dari saya gitu ya. Apa yang harus saya kerjakan untuk ini sehubungan dengan shape ya. Apa yang harus saya kerjakan ketika saya merasa bahwa ada yang tidak pas dengan saya dengan kondisi sekarang. Dulu nyaman-nyaman saja, memang ada perubahan-perubahan dan bisa berperan dengan cukup baik, tetapi merasa sekarang itu ini seperti apa ya, kayak tidak pas gitu ya posisi, maksudnya saya merasa saya tidak pas dan tidak efektif dalam pelayanan. Apa yang harus saya kerjakan dengan posisi seperti ini, Pak? Terima kasih. Ya. Memang situasi akan berubah juga ya. Nah, ada beberapa kemungkinan kalau saya pikir, Mas Iwun. Mungkin Tuhan memang menyuruh kita untuk slow down dulu, sehingga menggunakan banyak waktu untuk refleksi, memikirkan atau merenungkan, bertanya kepada Tuhan. Atau, nah ini perlu kepekaan rohani di hadapan Allah, atau Tuhan sedang ingin minta kita bongkar kemah, pindah ke tempat lain. Mungkin loh ya. Nah, untuk itu kita perlu tanya Allah, perlu nasihat dari orang lain. Ya kan, toh kita kan selama di dunia ini tidak boleh, maksudnya tidak boleh mematok diri bahwa saya harus hanya di sini saja, kan gitu kan ya. Nggak mesti pindah kota juga, emang nggak mesti pindah kota, bisa pindah RP kan, atau pindah orientasi pelayanan. Karena yang penting adalah apakah kita sedang mentaati Allah, bukan apakah pelayanan kita ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena kalau soal nyaman, familiar, memang kalau melakukan sesuatu sudah biasa sekali, menjadi familiar juga kita. Tetapi pertanyaannya apa yang Tuhan mau di dalam kondisi seperti itu kan? Jadi kalau kita sudah tidak punya akses lagi, barangkali Tuhan ingin kita melatih orang lain yang lebih punya akses, bisa juga. Jadi itu memang jawabannya hanya dalam komunikasi dengan Allah supaya tahu jelasnya. Tapi memang kita harus ya bagus mulai merenungkan Tuhan maksudnya apa ya ini ya, kok kayaknya udah nggak fit in lagi kadang-kadang dalam hidup pelayanan. Ya betul. Ya bahasa yang tepat itu tidak fit in lagi. Tidak fit in. Nah, mesti itu kesempatan tanya, ini saya harus bagaimana? Apakah kesempatan saya berhenti sejenak lalu melihat saja apa yang Tuhan mau kasih lihat? Ya, sesudah itu baru saya bisa putuskan mau ngapain. Jadi menanti-nantikan Allah lebih baik menurut saya. Sudah keluar jalan lagi apapun itu. Stay or away. Ya. Mungkin disuruh keluar ya. Disuruh keluar nggak main dulu ya. Jadi pemain cadangan. Mungkin waktunya terbang. Daripada cuma jalan-jalan aja. Oke. Sarangnya masih dibongkar ya arah Jawali. Siap Bang, siap. Terima kasih Bang Robert. Saya mau nambahkan jawaban, tapi jawaban saya itu hanya bisa diipik-ipik di Solo, Bang. Ditunggu, Mas. Tak tunggu. Tak enteni. Tak tunggu sampai Liverpool juara. Saya tidak diajak. Ayo tekor ini, Cak. Bang Tumpal mau nanya kayaknya tuh, atau mau kasih jawaban lagi yang baik. Oh, iya. Jadi saya hanya mengafirmasi mungkin yang Robert tadi sampaikan. Ada beberapa mungkin perlu direview 5 tahun atau 4 tahun mungkin. Jadi karena saya pikir yang berubah itu kan memang pengalaman, kemampuan itu kan akan selalu berkembang. Nah, tinggal berkembang itu apakah akan lebih efektif terhadap menajamkan visi kita gitu ya. Jadi
Ya saya coba tadi bongkar-bongkar file saya pernah menyusun shift saya di 4 tahun yang, mungkin 5 tahun yang lalu gitu, saya baca, begitu saya baca, rasanya kok nggak cocok lagi dengan sekarang gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu saat itu mungkin pengalaman atau pekerjaan menuntut suatu hal yang membuat kita harus memiliki kemampuan apa yang memaksa kita berkembang gitu ya, memaksa kita berkembang baik di perusahaan, baik misalnya dulu anak-anak masih kecil atau masih bayi, sekarang anak-anak sudah besar, akhirnya menuntut kita punya kemampuan yang lain, peran kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai bisa jadi di perusahaan atau di bisnis gitu. Jadi akhirnya menuntut kemampuan, ditambah lagi pengalaman yang memang pengalaman baik kita belajar dari diri kita, orang lain, lingkungan segala macam, akhirnya mempengaruhi itu semua gitu. Dan di saat kita menyusun waktu itu tahun 2000, kalau nggak salah 2016 waktu itu saya coba cek satu-satu gitu, saya mencoba membuat panggilan saya, karena ujung-ujungnya SIP ini kan kepanggilan. Jadi tujuan tadi udah sampaikan tujuannya, terus dengan passionnya gitu ya. Jadi saya coba menulis panggilan saya. Begitu saya bacakan saat itu memang sangat cocok untuk saat itu gitu. Tapi pada akhirnya setelah saya baca tadi, ini udah nggak cocok lagi rasanya karena sudah beda kondisinya, ininya sudah beda, suasananya sudah beda. Jadi hanya yang membeda adalah goalnya tetap, saya pikir goalnya harus tetap sama. Jadi kalau tadi Bang Mas Putu sampaikan bahwa dimanapun fokusnya adalah tetap untuk memang penjangkauan gitu ya, penjangkauan. Tapi goalnya tetap sama, bisa jadi yang berbeda adalah di apa istilahnya, di tujuan awalnya gitu. Maksudnya goalnya tetap misalnya harus tetap divisi gitu, tapi cara-caranya bisa jadi seperti sekarang. Apakah dengan shift saya nanti apakah tetap masih fokus di pelayanan mahasiswa? Apakah memang lebih efektif di insider segala macam? Itu bisa jadi akan menjadi berubah. Apakah memang akan dipekerja atau dia apa? Jadi saya pikir memang SIP ini akan menolong kita untuk lebih apa istilahnya, lebih produktif di dalam visi itu. Itu sih yang saya ingin tambahkan tadi. Itu Mas. Betul, terima kasih. Jadi perlu cek karena siapa tahu Tuhan membukakan. Jadi Tuhan itu kan menolong kita berkembang dengan exposure berbagai pengalaman dan juga kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita. Atau dia ingin mengajak kita membuka hadiah yang baru, bisa juga. Atau kepribadian kita sedikit banyak menjadi lebih matang dan sudah bisa misalnya masuk ke dalam ranah yang lebih berbeda lagi. Seiring dengan pertambahan usia, pertambahan kemampuan, ya sebenarnya buat Tuhan kita jadi apa, jabatannya apa itu nggak terlalu penting. Yang penting buat Tuhan adalah apakah kita menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan rancangannya, atau kita seperti apa ya, kalau kayak di Amsal bilang itu apa dibilang Amsal 3, 5, dan 6 itu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, gitu kan. Nah, apa yang kita akui, yang kita ini kan, ya, dalam segala laku kita, apakah kita mengakui keakuan kita atau mengakui Allah di dalam semuanya? Karena yang terpenting sebenarnya apa yang sedang Tuhan kerjakan dan ingin kerjakan dalam hidup kita, melalui hidup kita, itu yang lebih penting. Bukan saya jadi apanya, enggak. Iya. Oke, Bang. Oke. Sip. Ada tambahan lagi? Saya, Bang. Ya. Silakan. Saya pikir bahwa sudah cukup jelas apa yang Abang sampaikan. Ya, intinya memang kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kemudian kita mengerti bagaimana kita ke depan. Itu yang paling penting. Terus yang berikut adalah yang Bang belum bicara itu adalah soal asesmennya. Ya, asesmennya itu yang belum begitu. Jadi banyak juga asesmen yang selama ini memang kita gunakan. Terus kemudian asesmen yang nanti Bang Robert akan sampaikan, ini
nanti sumbernya, kemudian kevalidannya itu bagaimana kalau dibandingkan dengan asesmen yang lain, apa keunggulannya kira-kira? Ya. Tentang shape assessment ini paling tidak saya ada punya 3 versi. Ya. Tetapi rujukannya sebenarnya sama, yaitu yang hanya mungkin dimodifikasi di bagian kepribadiannya. Saya hanya berani memodifikasi di bagian tes kepribadian. Karena saya belajar psikologi, jadi menurut saya personality assessment bisa dibikin yang ringkes, bisa dibikin yang rumit juga bisa. Tapi tentang tes karunia rohani itu kita gunakan yang biasa digunakan. Ya. Tentang heart desire itu dari best practice bagaimana mengetahui passion juga bisa. Jadi ada beberapa. Jadi nanti yang saya kirimkan adalah mungkin yang sederhana supaya cepat dikerjakan. Karena kalau tentang shape ini bisa formatnya 2 minggu retreat, atau format 3 hari 2 malam, atau format 3 jam, atau 2 sesi. Ya. Untuk assessment-nya. Itu Teman-teman mau yang prajabatan namanya, Bang. Prajabatan namanya. Prajabatan. Atau ini, tergantung ini tujuannya, mau ini enggak, mau kursus kepemimpinan atau bagaimana ya. Jadi shape bikin format ini, retreat 2 minggu juga bisa. Jadi banyak perenungan, banyak bahas Alkitab, PA, terus itu. Ada juga yang begitu. Dulu saya punya bahan yang 1 bundel kayak begini. Tapi itu terlalu lama. Kebanyakan kita nggak punya waktu yang seperti itu ya. Jadi nanti yang saya kirim mungkin yang lebih ringkas dan menurut pengalaman saya sama aja. Yang penting adalah kita mengidentifikasi spiritual gift, heart desire, abilities, personality, dan experiences. Nanti habis sesi ini saya bisa kirimkan ininya, tesnya bisa dikerjakan masing-masing. Tapi kalau ada yang mau bikin jadi online, bagus juga tuh supaya cepat sebenarnya. Yang shape kebetulan saya belum punya, karena terdiri dari 5 tools kan. Untuk spiritual gift sendiri, untuk heart desire sendiri, untuk ability sendiri, untuk personality sendiri. Kalau untuk experience sih, pakai metode yang tadi itu, yang timeline itu bisa juga. Yang tadi saya kasih lihat selintas. Gitu ya. Cukup Bang. Nah, saya mau kasih sedikit sebelum kita tutup nih, karena janji sampai jam 8 ya. Bang Atur sampai jam berapa kita? Ya, jam 8 Bang, rencananya Bang. Ini jam 8 ya. Silakan Bang, 8 ya. untuk tambah 5-10 menit mungkin, nggak apa-apa Bang. 50 menit ya. Mohon sabar sebentar. Ini hanya untuk pengantar ke sesi berikutnya, supaya penasaran. Supaya datang lagi nanti. Nah, ini tentang rentang usia ya. Ini sebenarnya dari bukunya siapa ya, Bobby Clinton ya. Katanya perbedaan usia itu ada fokus-fokus yang berbeda. Misalnya usia 18 sampai 30, mungkin nggak banyak lagi yang kita masuk sini ya. Pertanyaan kritisnya adalah siapa saya? Ya, ini pertanyaan tentang jati diri, sama seperti orang yang sedang masa transisi dari usia remaja akhir sampai ke dewasa awal. Ini tahun-tahun belajar biasanya. Pada tahun-tahun ini orang banyak bertanya, banyak mencoba hal baru, menjelajah, pergi ke sana kemari, termasuk juga dia menguji nilai-nilai yang dipegang dari orang tua, mempertanyakan ajaran-ajaran orang tua, kemudian mulai mengembangkan satu sistem, belief system, lalu bahkan mungkin punya satu teori sendiri buat kehidupannya, prinsip-prinsip hidup, bentuknya bisa seperti itu ya. Kemudian di sini juga masa-masa membuat keputusan penting ya, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang teman, berteman dengan siapa, termasuk juga pasangan hidup, mau tinggalnya mau di mana. Kita biasanya melakukan itu pada usia-usia ini, 18-30. Bahkan juga menentukan atau mencari model gaya hidup, cara kita hidup, gitu ya. Di sini kita mengumpulkannya tahun-tahun belajar. Apa yang kita putuskan di sini akan menentukan pada tahun-tahun berikutnya.
Tetapi bahaya terbesar dari tahun-tahun belajar ini adalah bahaya kalau identitasnya tidak dibentuk sejak dini atau pengenalan dirinya belum terbentuk. Artinya belum teguh dia, belum establish, identitinya belum establish. Artinya dia belum punya kesadaran diri tentang apa kekuatan, kelemahannya, apa yang dia betul-betul punya kemampuan gitu ya. Nah, usia-usia begini juga bahaya kalau dia kurang dapat pengalaman. Ya, misalnya banyak menganggur gitu ya, itu bahaya. Atau dia mungkin minim sekali pengalaman kalau dalam pelayanan, pengalaman melayani atau pengalaman bekerja, pengalaman bergaul, jika kalau kurang ya. Bahaya juga kalau dia kurang dapat evaluasi atau umpan balik dari orang lain. Tidak ada mentor, terlalu sibuk biasanya juga. Makanya dulu ada istilah Jakarta kuburan alumni, karena 5 tahun pertama sesudah lulus, kalau orang dulu lulusnya rata-rata mungkin 23, 24 ya, 5 tahun berarti hampir 30 tahun. Kemudian menjadi sibuk sekali. Nah, di situ yang seringkali orang hilang juga. Tidak lagi menghidupi panggilan yang dulu. Baru bangkit lagi sesudah umur 40-50-an. Waktu dia mulai masuk masa melihat ke belakang. Jadi pada sadar itu umur-umur mulai midlife, mulai sadar. Waktu mulai masuk krisis lagi, baru dia menoleh lagi ke belakang. Apakah masih hidup nggak? Hidup sesuai panggilan yang dulu atau tidak? Ini juga tahun-tahun kompetisi biasanya. Menganggap orang lain teman sebagai saingan. Mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, dia sudah berhasil, dia sudah punya mobil ini, oh dia sudah kemana-kemana. Nah, nanti perlu belajar tentang kesetiaan dan kerjasama dengan Allah dari Lukas 16 ayat 10 nanti. Tapi kita tidak akan bahas sisanya. Jadi untuk ini usia-usia seperti ini perlu belajar. Dharma perlu belajar ini. Usianya Dharma belum 30 ya? Udah ya? Belum. Nah, apa yang dibutuhkan pada usia 18-30 adalah pengalaman. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Artinya kesempatan. Ya. Bukan berarti saya menyarankan pindah-pindah kerjaan, tetapi kalau ada kesempatan begitu, ya dengan berhikmat juga perlu menambah pengalaman. Sambil kita mencari tahu Tuhan maunya apa. Kemudian apa yang dibutuhkan juga adalah seorang pembimbing atau seorang mentor yang bisa menolong di dalam masa pergumulan-pergumulan. Lalu rajin-rajin minta feedback umpan balik dari orang lain. Butuh feedback. Kalau enggak, dia merasa benar dan merasa yakin sekali. Karena ibarat mobil, orang umur segini itu gaspol terus. Bila perlu rem nggak dipakai sama dia. Apa aja dihajar sama dia. Setiap kesempatan diambil. Tapi kemungkinan salahnya juga besar. Itulah perlu orang lain. Nah, di atas 30, itu adalah usia 30, 40, 50 adalah tahun-tahun kontribusi biasanya. Biasanya kemudian orang mulai menyadari apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Mau jadi apa? Dia mulai bertanya tentang purpose-nya apa sebenarnya. Kalau tadi bertanya siapa saya, kalau sekarang untuk apa saya hidup? Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya pada usia-usia seperti ini. Itu dialami oleh orang yang 30-an, 40-an juga begitu, 50-an. Dan itu memang pertanyaan kritis yang perlu ditanyakan. Jadi nggak sekedar hidup aja. Tetapi kondisinya beda, umur 30, 40, sama 50 kondisinya beda. Misalnya umur 30-an itu adalah masa hidup paling sibuk. Dan banyak tekanan, banyak tuntutan keluarga. Ya, juga tuntutan pekerjaan. Ini adalah masa-masa orang mulai membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Ya. Juga mulai tertarik pada kehidupan yang layak. Layak bisa juga mencari kehidupan yang nyaman. Mungkin tidak nyaman untuk stay, tetapi pokoknya dia bisa mencapai satu level kehidupan tertentu. 40-an mulai masa-masa mulai masuk ke transisi. Ya, biasanya terjadi banyak penurunan di sini, fisik, mental, sosial, penurunan. Orang temannya udah nggak terlalu banyak lagi ya. Kemudian juga kemampuan mentalnya sudah tidak seperti orang muda lagi. Fisik apalagi ya. Ini masa-masa orang berpikir dua kali. Ada yang bilang life begins at 40. Nah, itu biasanya kehidupan kedua. Seharusnya orang pada masa ini sudah mengetahui karunia-Nya. Ya.
Dan pada masa ini kesempatan mengevaluasi hidup lagi. Shape lagi. Kalau tadi saya mengusulkan sekali 5 tahun, ya paling tidak sekali 10 tahun lah. 1 dekade begitu ya. Saya ingat, saya masih ada catatan saya, setiap 10 tahun saya membuat target-target hidup juga. Tapi nggak tahu sesudah saya ini, tahun 2010 ke 2020 ini, saya lupa Pak, saya masih bikin target apa enggak. Kayaknya bikin juga. Cuman tidak sedisiplin dulu lagi ya. Nah, hasrat dari orang yang pada umur 40 adalah mau melakukan apa lagi. Gitu ya. Karena merasa sudah melakukan banyak hal, lalu apa lagi yang mesti dilakukan. Mungkin dia sudah sangat ahli di dalam hal yang dia lakukan. Gitu ya. Karena memang usia-usia 30 ke 40 itu kan usia di mana orang juga sedang menaiki jenjang karir tertentu atau mendapatkan kesempatan yang banyak dan dia menjadi sangat berpengalaman dengan pekerjaannya atau dengan semua jenis pelayanan yang dia lakukan. Dia sangat berpengalaman, menjadi sangat ahli. Bahayanya pada usia ini adalah banyaknya tuntutan karir, tuntutan keluarga, tuntutan waktu, stres. Juga kadang-kadang karena melakukan banyak hal, karena dia merasa bisa melakukan segala hal, akhirnya tidak punya prioritas. Dan bisa juga orang mengabaikan kehidupan batinnya atau rohaninya. Hubungan dengan mentor tidak efektif, karena kadang-kadang juga nggak merasa perlu ada mentor apa enggak. Hubungan dengan teman sebaya juga tidak sehat, bisa jadi. Atau karena terlalu sibuk, semua dilakukan sambil lalu, semua. Jadi no intentionality, nah ini yang bahaya nih. No intentionality. Stagnan, ini jangan-jangan si Iwun masuk sini nih, comfort zone dia, sudah datar-datar aja hidupnya. Jangan-jangan loh Iwun ya, sorry ya Iwun kalau masih ada. Betul Bang. Harus pindah ini kayaknya. Umurmu kan sudah begitu kan, dia sudah nggak merasa ada makna lagi, aku udah nggak berguna lagi, apa kontribusiku, kayaknya aku harus pindah nih, atau harus melakukan sesuatu yang lain daripada cari-cari perhatian terus kan, gitu ya Bun. Nah itu tahun-tahun memang ini bahaya kalau kita mengalami semuanya ini. Jadi ini kesempatan lah untuk kemudian memikirkan di hadapan Allah, Tuhan maunya apa lagi, gitu ya. Supaya aku lebih maksimal kontribusinya dalam melayani dan memuliakan Engkau. Jadi kita perlu belajar lah, bagaimana menggunakan talenta, karunia, pengalaman, dan pelatihan yang dipercayakan Allah kepada kita, supaya digunakan dan dikontribusikan secara efektif. Nah ini pertanyaan reflektifnya nih. Gitu. Saya berhenti sampai di situ dulu. Mudah-mudahan itu cukup waktu yang pas untuk berhenti ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Gimana Bang Atur? Oke, terima kasih buat Bang Robert ya untuk apa yang dibagikan. Kalau ada yang belum jelas atau mau ditanya bisa via WhatsApp ya, via grup nanti ya. Ya, dikumpulkan dulu aja supaya nanti bisa yang pertemuan berikutnya ya bisa kita. Ya, jadi lebih kaya kita diskusinya. Itu menarik juga saling memberikan afirmasi, validasi gitu. Oke, Mas Setio ada? Mas, ada pengumuman Mas Setio? Halo, Mas Setio. Halo. Silakan kalau ada pengumuman Mas. Ya, pengumumannya kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu ini ada kesempatan kita untuk mengerjakan tugas offline dari Bang Robert, bertemu mentor masing-masing, lalu diskusi-diskusi sharing di grup WA ya selama 2 minggu ini. Saya kira itu aja. 2 minggu ya? Hah? 2 minggu. 2 minggu lagi. 2 minggu. Supaya ada waktu cukup panjang lah. Oke, terima kasih. Silakan Mas Rudi yang menutup. Ya, silakan Mas Rudi. Kalau ada sepatah 2 kata dan 2 penutup nanti ya, Mas Rudi. Oke. Oke, teman-teman, suara saya cukup jelas, Mas Iwun. Gimana? Jelas. Ya. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Robert. Sangat baik sekali untuk memberikan pemanasan kepada kita sekali lagi untuk kita mengerjakan untuk single minded-nya itu tadi ya. Nah, saya untuk menutup ini saya ingin ajak teman-teman membaca Yohanes pasal 20 ayat 30-31 ya. Yohanes 20 ayat 30-31. Saya bacakan ya, teman-teman.
maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini bagian akhir dari kitab Yohanes. Jadi dia sendiri menyatakan bahwa semua tulisan, semua ayat yang dia kumpulkan itu tujuan utamanya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah. Nah, saya rasa ini misi utama kita dipanggil Tuhan ya. Sampai hari ini juga kita percaya panggilan Tuhan atas navigator juga sama, walaupun pernyataannya mungkin berbeda-beda, tapi intinya adalah amanat agung, bagaimana kita terus menyebarkan Injil kemana-mana, membawa sebanyak mungkin orang untuk kembali ke Taman Eden, kembali berkumpul, reuni bersama Tuhan. Termasuk apa yang dibagikan oleh Bang Robert tadi, saya rasa ini bukan tentang menemukan shape, tapi lebih jauh dari itu, menemukan untuk tujuan utama kita, yaitu bahwa Injil harus sampai kemana-mana. Saya kira itu garis besar yang kita tetap perlu ingat, supaya kita tidak terhenti hanya di menemukan shape dan menemukan segala macam lah gitu ya, tetapi menemukannya untuk dipakai secara maksimal bagi visi kerajaan Allah. Jadi itu saya rasa mungkin kita bisa berdoa, nanti kita bisa berpisah, ketemu lagi 2 minggu lagi. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur bahwa di tengah segala keterbatasan, rupanya kami tidak terbatas. Roh-Mu tidak terbatas. Dan kami bersyukur menyadari hal ini. Terima kasih bahwa tentu ada maksud-maksud Tuhan di dalam peristiwa pandemi ini yang selalu berujung kepada Injil Kerajaan Allah tersebar sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk persekutuan kami, terima kasih untuk Bang Robert yang sudah menyampaikan dengan baik, dan kami dihangatkan kembali, diingatkan kembali untuk memahami sebetulnya apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dunia ini selaras dengan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kami mendoakan supaya kami semua tetap sehat dan kami semua bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga menggerakkan orang lain untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu teman-teman. Kita foto dulu ya. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih. Videonya dinyalakan. Terima kasih. Oke. 1, 2. Ketemu. Terima kasih, Wak. 2. Selamat malam. Sampai ketemu. 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam dari Mas Sugi. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat sehat, Mary. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa cuci tangan. Respon. Sisi tambah.